Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang gerak dominan dan senam lantai. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Baik, anak-anak semuanya, pada materi kita hari ini yaitu tentang gerak dasar dominan aktivitas senam lantai. Senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak. Ada 6 pola gerak dominan dalam pembelajaran senam, yaitu yang pertama yaitu statik, adalah posisi tubuh dibuat dalam keadaan bertahan atau diam. Posisi statik dibedakan menjadi 3, bertumpu, menggantung, dan keseimbangan. Yang kedua, mendarat atau landing, adalah sikap penghentian, merupakan sikap paling umum dalam senam, yang merupakan penentu keberhasilan setiap bagian dari senam. Yang ketiga, melompat atau meloncat, atau bahasa dalam senam namanya spring, adalah memindahkan tubuh secara cepat yang menuntut kekuatan digabungkan dengan kecepatan atau yang kita kenal dengan power. Gerak berpindah atau lokomotor, gerak berulang-ulang memindahkan tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat seperti berlari, berputar, melompat, dan meloncat. Yang kelima, berputar atau rotation atau rotasi, adalah melakukan gerak secara memutar dan berada pada titik poros. Yang keenam, mengayun atau swing, adalah keterampilan gerak yang dilakukan dengan posisi menggantung atau bertumpu pada alat. Keenam gerak dominan tersebut dapat dipraktekkan dalam aktivitas senam lantai. Tapi sebelumnya melakukan gerakan senam lantai, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar tubuh kita, otot-otot kita tidak kaku dan siap melakukan aktivitas yang lebih berat. Dan perlu diingat anak-anak, bagi anak-anak yang masih pemula atau belum melakukan gerakan senam, ini harus didampingi oleh pendampingan khusus dari guru atau orang tua pada saat melakukan aktivitas senam lantai. Aktivitas senam lantai ada yang menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat. Senam ketangkasan atau senam lantai tanpa menggunakan alat. Contohnya, apakah kalian pernah melakukan gerakan melompat dan meloncat? Apa bedanya melompat dan meloncat? Pada semester 1 kemarin sudah disampaikan, kalau lompat itu adalah gerakan dengan tolakan satu kaki. Sedangkan meloncat gerakannya dengan menggunakan 2 kaki. Gerakan melompat dan meloncat membutuhkan keseimbangan tubuh dan dapat dibuat menjadi permainan yang menarik untuk melakukannya. Sedangkan senam ketangkasan atau senam lantai dengan menggunakan alat bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti kardus, simpai atau hula hoop, tali, papan, dan lain sebagainya. Berikut adalah latihan-latihan yang bisa kamu lakukan untuk materi senam lantai. Yang pertama, kombinasi berjalan, berguling, dan melompat. Cara melakukan gerakan adalah lakukan awalan dengan berjalan sampai di depan matras. Kemudian letakkan kedua tangan pada matras, pinggul diangkat dan badan dibungkukkan. Tekuk tengkukmu di atas matras, dagu nempel, pandangan melihat ke perut, lalu bergulinglah ke depan dengan dorongan kaki dan tangan. Selanjutnya, ketika badan sudah berguling, kaki langsung berdiri dan meloncat ke atas dengan kedua kaki bersama-sama. Kedua, latihan yang bisa kamu lakukan adalah kombinasi meloncat berputar dan mendarat. Cara melakukannya adalah sikap awalan berdiri, letakkan kedua tangan di samping badan,
Lakukan loncat-loncat di tempat sebanyak 3 kali. Pada loncatan keempat, lakukan loncatan setinggi-tingginya sambil melayang di udara. Berputarlah ke arah kiri atau kanan 90 derajat. Artinya kalau 90 derajat, hadapnya menghadap ke belakang. Begitu seterusnya. Atau berputar dengan kembali ke arah semula. Artinya berputarnya 180 derajat. Lompat 3 kali, waga pada loncatan keempat setinggi-tingginya badan diputar dan kembali lagi ke arah semula. Lalu mendarat dengan kedua kaki dengan cara kakinya mengepir. Dan yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah kombinasi berlari, meloncat, menumpu, mengayun, dan mendarat. Berlari cepat, meloncat badan dengan dua kaki tumpu, terus menumpu dua tangan diletakkan di atas box, mengayun kakinya diayun dari belakang ke depan, dan mendarat dengan dua kaki di matras. Dilakukan awalan sambil berlari, hentakkan kedua tangan di atas kotak atau bangku, loncati kotak bangku tersebut, posisi kaki kangkang. Kaki kangkang itu adalah kakinya dibuka, tangan memegang box atau kotak lompat, ayun kedua kaki dengan kuat, mendarat dengan kaki secara bersama-sama. Keempat yang bisa kamu lakukan adalah kombinasi gerak menggantung, mengayun, dan mendarat. Cara melakukannya adalah bergantung pada kedua tangan pada palang tunggal. Ayun kedua kaki atau tungkai ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan secara berulang-ulang. Untuk persiapan mendarat, pada saat mengayun tungkai ke depan, lepaskan pegangan tangan pada palang dan mendarat. Mendarat dilakukan dengan kedua kaki dan menekuk lutut sambil mengeper agar dapat mendarat seimbang. Jadi latihan ini perlu pendampingan khusus. Kalau tidak ada pendamping, dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu terlambat melepas tangan, bisa-bisa nanti mendaratnya tidak pas pada kaki, tetapi bisa-bisa nanti mendaratnya di pantat atau kepala. Ini yang cukup berbahaya. Latihan berikutnya untuk senam lantai adalah senam berguling. Senam lantai kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Matras berfungsi sebagai alat bantu utama yang untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. Caranya, sikap awal jongkok di depan matras, kedua tangan diletakkan di matras, kemudian pinggul diangkat dan dorong ke depan. Saat berguling dagu rapat dengan dada, sikap akhir kembali posisi jongkok. Gerakan berikutnya, berguling ke belakang. Sikap awal jongkok dengan posisi badan membelakangi matras, kemudian berguling ke belakang. Saat berguling dagu tetap rapat dengan dada, sikap akhir kembali pada posisi jongkok. Nah, itu anak-anak materi kita pada hari ini. Untuk materi senam lantai dan gerak dominan. Jadi tugas kalian di rumah hari ini adalah berlatih di rumah gerakan senam lantai yang tadi sudah disampaikan. Dan ingat tadi pesan saya harus ada pendampingan dari orang tua. Nah, yang dilakukan adalah tentang senam gerak dominan tadi, senam ketangkasan melompat dan meloncat, dan berguling ke depan dan berguling ke belakang. Untuk hari ini hanya latihan di rumah. Jadi hari ini kamu tugasnya hanya latihan di rumah, tidak mengumpulkan tugas lewat video. Ya, di latihan saja di rumah. Tugas akan diberikan pada minggu-minggu berikutnya. Untuk pertemuan kita hari ini hanya kalian berlatih tentang materi senam lantai. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, berolahraga, dan belajar di rumah. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.